Bupati, bukan Femi ya. Pak Bupati, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, puji Tuhan. Ya, Pak Bupati, ini agak miris kalau kita dengar informasi bahwa ada kasus asusila bahkan tertinggi ini ya yang tercatat di Kabupaten Nagekeo. Ini benar begitu, Pak Bupati? Ya. Informasi dari mana dalam konteks apa? Baik, kami dapat informasi bahwa ini terjadi di Kabupaten Nagekeo begitu ya, ada beberapa kasus asusila. Sebenarnya yang terjadi seperti apa, Pak Bupati? Dalam catatan atau data yang dimiliki oleh Kabupaten Nagekeo, apakah benar ini seperti ini? Ya, yang pertama tuh pertanyaan saya belum dijawab ini. Ya, kami dapat Informasi dari informasi mana? media beredar ini ya, ada di beberapa media online yang oke. mencatat Media begitu. online sosial, oke deh. Ya, supaya clear itu. Ya, boleh Ini hari diklarifikasi nih Senin Pak lalu. Bupati. Iya, jadi hari Senin lalu kita ada apel, jadi satukan apel Hardiknas, Hari Kebangkitan, ya. Mm-mm. Nah, dan pada Hardiknas itu kita bacakan pidato Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek, ya. Dan itu untuk seluruh Indonesia itu, Oh, oke. Desi. Jadi saya tidak misleading ya. Hmm. Jadi 3 dosa besar di dunia pendidikan. Jadi ini supaya kita semua masyarakat jangan pura-pura tidak tahu apa yang terjadi dalam dunia kita. Ya. Harus aware, bukan ya? hanya di Nagekeo, tidak boleh. Alert sistemnya harus dihidupkan. Ya. Jadi alert sistem itu harus dihidupkan mulai dari rumah tangga. Jadi 3 dosa besar itu perundungan, itu bullying ya di sekolah. Barangkali Desi dulu mungkin jadi korban atau malah pelaku. Iya. Bullying gitu. Baku teror. Jadi yang kedua itu kekerasan seksual di sekolah, di dunia pendidikan. Itu Indonesia loh ya. Ini sudah harus menjadi kesadaran bersama kita bahwa ini masalah besar, terutama di dunia pendidikan. Yang ketiga itu intoleransi. Ini konteksnya. Jadi orang jangan ambil sepotong-sepotong. Baik, oke. Jadi ini terklarifikasi melalui RRI bahwa tidak benar bahwa Nagekeo ini tercatat sebagai kabupaten dengan kasus asusila tertinggi, tetapi ini tertinggi di mana gitu loh. Baik, tetapi ini adalah quotes atau kutipan yang diambil pada saat sambutan Hari Pendidikan Nasional begitu ya, Pak Bupati ya. Agar masyarakat ini sama-sama mengetahui bahwa tidak perlu ada yang kemudian kita takutkan ya bahwa banyak kasus asusila terjadi di Kabupaten Nagekeo begitu. Oh, bukan soal takut. Jadi saya ajak masyarakat untuk sadar bahwa itu persoalan. Ya. Oke. Sebenarnya ada yang terjadi begitu ya Pak Bupati ya? Dalam kebudayaan kita yang namanya promiskuitas itu ada. Oke. Kami di Nagekeo itu namanya anak bue. Itu artinya? Iya, ini dalam budaya. Oke. Iya, ini budaya ini yang sekarang jangan sampai menjadi subur ketika ada dunia yang sedang kita pakai sekarang ini, Desi. Gitu. TIK, ya, dengan teknologi informasi begini, ini tambah tumbuh subur. Komunikasi di ruang privat ini, di dunia maya ini kan tidak terdeteksi. Oke, iya. Jadi keluarga kita minta betul untuk memperhatikan benar bagaimana gadget ini digunakan oleh anak-anak, terutama menjelang remaja. Ini harus jadi soal. 1-2 bulan terakhir ini juga ada kasus kita di Nagekeo yang menyedihkan, toh. Iya, dan itu misalnya kita di Nagekeo ini ada anak usia SMP, hamil, dan dia betul-betul di bawah tekanan dan dia nggak mau ngaku, kan gitu. Ini berarti kan ini, ya, dan yang namanya kekerasan seksual, saya dalam pidato itu, dan terakhir juga hari Senin kemarin kepada ini pegawai, ya, saya bilang kekerasan seksual itu tuh terjadi oleh orang yang berkuasa, oleh orang yang dekat sekali, ya, dan jangan pernah pikir itu datang dari orang tak dikenal dari luar lingkungan kita. Justru itu dilakukan oleh orang di dalam lingkungan kita. Entah dia berkuasa dalam statusnya sebagai ayah, paman, kakak, om, ya, guru, pegawai, pejabat, ya.
Itu terjadi karena itu. Nah, itu biasanya dalam lingkungan yang paling dekat, dan kita jangan pura-pura tidak tahu. Jadi saya ingatkan para pegawai, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau anak-anak kita mulai menarik diri, diam, prestasi belajarnya turun, harus kita dekati. Nah, kemarin itu dalam konteks juga TP-UKS, ya. TP-UKS NTT. Jadi UKS yang dibangun di sekolah, ya, jangan hanya urus orang sakit kepala, menceret, demam, ya. Ya, harus lebih diperluas gitu ya. Diperluas. Justru anak-anaknya tiba-tiba murung, menarik diri, ya, dia harus didekati, ya. Oke. Jadi kemarin kita minta supaya sekolah itu memperhatikan kembali, mempekerjakan tenaga-tenaga tamatan sekolah-sekolah kesehatan yang memang tidak beruntung atau tidak masuk dalam passing grade tes CPNS. Mereka ini oleh komite sekolah bisa dipekerjakan untuk kerja di UKS sekolah. Dan untuk anak-anak kita sendiri, ya kita harus perhatikan betul. Oke, iya. Iya. Jadi poin-poin itu yang kemudian menjadi inti dalam sambutan memperingati Hari Pendidikan Nasional gitu. Nah, dalam konteks bernegara, kebinekaan ini menjadi kekayaan karunia Tuhan yang harus kita semua terbiasa hidup dalam perbedaan, tetapi kemudian perbedaan-perbedaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Don Bosco, Pak Bupati, bahwa kemudian ada konten lokal, kearifan lokal ini jangan kemudian dicemari dengan hal-hal yang tidak kita inginkan begitu ya, seperti yang Pak Bupati contohkan anak bue itu tadi. Betul, dan kami ini kan masih layanan pengadilan negeri kan masih bersatu dengan ngada kan. Kejaksaan kami masih satu. Prosesnya agak lama nanti ya. Punya. Iya, jadi kasus kami kalau di pengadilan negeri Bejawa, kekerasan seksual dan kekerasan terhadap anak itu lebih tinggi dari Kabupaten Induk. Oke, iya. Ini kan namanya anak nakal namanya. Ini yang jadi perhatian juga sebenarnya ya. Ini harus jadi PR kita semua Pak Bupati, tidak hanya ke tenaga jadi sekolah. angle-nya itu ada musim menjelang 2024 ini ngomong orang ngambil yang Iya, oke. Jadi klarifikasi ini yang perlu disampaikan begitu, dan terima kasih Pak Bupati sudah mengklarifikasi melalui RRI pagi ini bahwa kita harus kemudian mencerna betul ya sambutan yang disampaikan oleh Pak Bupati, bahwa kalau misalnya tercatat sebagai kabupaten dengan kasus asusila tertinggi, ini harus dibandingkan dengan apa dulu begitu ya? Betul. Oke, ya, tapi kasus asusila benar terjadi di sekitar kita. Ini yang harus diwaspadai, Pak Don ya. Iya. Oke, jadi jangan tutup mata. Oke, terima kasih Pak Bupati untuk waktunya pagi ini bersama Pro 3. Terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Bupati Nagekeo Don Bosco sudah menyampaikan informasi dan klarifikasinya bahwa kalau ada kutipan yang beredar begitu ya di media sosial ataupun juga di media-media online yang mengatakan bahwa Nagekeo tercatat sebagai kabupaten dengan kasus asusila tertinggi, ini harus kemudian dicermati dulu begitu ya informasi terkait ini, bahwa jangan sampai dikutip hanya sebagiannya saja dari sambutan Bupati Nagekeo pada saat Hari Pendidikan Nasional ya, peringatan Hari Pendidikan Nasional, bahwa disampaikan bahwa kasus asusila memang benar terjadi, ada banyak yang terjadi di sekitar kita, namun Kabupaten Nagekeo bukan menjadi kabupaten yang tertinggi begitu, karena data ini tidak disandingkan dengan data yang lain, apakah tertinggi di tingkat mana dan apa variabel pendampingnya, ini juga belum jelas. Terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Sesaat lagi pada pukul 8 nanti akan kami hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tetaplah bersama kami mendengar untuk menyimak informasi-informasi lainnya yang akan terus kami hadirkan di Lintas ND Pagi.